Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Firdausi sebagai pemateri pertama. Di sini kelompok saya kebagian tentang kebijakan mikro pembangunan pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan mikro pendidikan. Di sini menurut Nick Holz bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak, dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Artinya di sini kebijakan atau keputusan itu harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Agar apa? Agar supaya dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan yang diinginkan. Terus pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Itu merupakan konsep dasar kebijakan mikro pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan mikro pendidikan. Apa itu implementasi? Yaitu merupakan suatu pelaksanaan perencanaan. Menurut Joko Widodo, implementasi itu merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, individu ataupun kelompok. Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Jadi di sini implementasi kebijakan pendidikan itu merupakan suatu proses yang mana tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi saja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program itu tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Triwana. Dari pemateri kedua, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, di mana di sini saya sendiri akan melanjutkan penjelasan tentang bentuk-bentuk kebijakan publik, di mana bentuk-bentuk kebijakan publik ini ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk kebijakan makro, bentuk kebijakan meso, dan bentuk kebijakan mikro. Bentuk kebijakan makro ini adalah bentuk kebijakan yang bersifat makro atau yang bersifat umum, dan juga dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya yaitu seperti pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus contohnya lagi ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Yang kedua yaitu bentuk kebijakan publik meso, di mana bentuk kebijakan publik meso ini bentuknya itu bersifat menengah atau yang biasa lebih dikenal itu sebagai penjelasan pelaksana, misalnya peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan menteri, dan surat-surat edaran menteri. Yang ketiga yaitu bentuk kebijakan mikro, di mana bentuk kebijakan mikro ini itu bentuk yang bersifat mengatur pelaksana atau implementasi dari kebijakan publik yang ada di atasnya. Bentuk kebijakan ini itu misalnya seperti peraturan-peraturan yang dilakukan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah menteri, gubernur, dan wali kota. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi kebijakan mikropendidikan. Problem mikropendidikan adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan yang sering terjadi dalam institusi sekolah. Jadi wujudnya lebih konkret dan dapat ditemukan dalam rutinitas sekolah pendidikan atau pembelajaran. Permasalahan tersebut yang pertama mencakup penggunaan metode-metode yang monoton. Metode yang monoton seperti ceramah seringkali digunakan oleh guru-guru yang sudah tua, di mana metode ini menempatkan siswa sebagai objek. Ia hanya menerima informasi dari guru tersebut, sehingga siswa hanya pasif sebagai pendengar, dan keaktifan siswa di sini sangat kurang, dan hanya terjadi komunikasi satu arah, yaitu antara guru dan siswa, tidak ada timbal balik. Solusinya dengan menggunakan model-model pembelajaran yang komparatif yang membantu siswa memahami dan melakukan proses pembelajaran sendiri. Sehingga di sini siswa dapat belajar aktif dan peran guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Selanjutnya yaitu guru yang mengajar di luar bidangnya. Banyak guru yang mengajar di luar bidangnya, misalkan lulusan sejarah mengajar sains dan sebaliknya. Kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan ini menyebabkan guru harus merangkap menjadi guru mata pelajaran yang tidak sesuai dengan background pendidikannya. Solusinya di sini sebaiknya pemerintah lebih menggalakkan mengenai tenaga pendidikan yang mendidik sesuai dengan mata pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Selanjutnya yaitu rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang kurang memadai masih banyak ditemukan di sekolah desa maupun di kota. Seperti halnya banyak gedung yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi yang tidak memadai, dan lain sebagainya. Di sini solusinya sebaiknya pemerintah memberikan bantuan yang cukup untuk memajukan pendidikan dan guru di sini harus lebih kreatif dalam menciptakan media pembelajaran yang diperlukan dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dapat terwujud secara optimal. Yang terakhir yaitu rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, pencapaian prestasi siswa pun dapat menjadi tidak memuaskan, di mana anak-anak hanya mampu menguasai 30% dari materinya. Solusinya yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran dan meningkatkan alat-alat peraga dan sarana dan prasarana pendidikan, dan menggunakan metode yang variatif yang menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.